Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Pratiwi, mahasiswi program studi manajemen zakat dan wakaf angkatan 2017 dengan NIM 1730604042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai muamalah dengan tema akad jual beli. Sebelum saya menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan akad jual beli, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan muamalah. Muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur mengenai hal-hal dalam kehidupan sehari-hari sesama umat manusia. Yang termasuk dalam kegiatan atau transaksi di dalam muamalah ini adalah seperti jual beli, sewa menyewa, pergadaian, perkawinan, dan lain sebagainya yang serupa. Lalu, apa yang dimaksud dengan akad jual beli? Di sini akad itu terbagi menjadi dua pengertian. Yang pertama itu pengertian secara umum, yang kedua pengertian secara khusus. Nah, akad secara umum itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan keinginan dirinya sendiri, atau sesuatu yang pembentukannya itu membutuhkan keinginan dua orang. Nah, keinginan dua orang ini seperti apa ya? Seperti menikah, seperti jual beli. Namun secara khusus, pengertian akad adalah sesuatu yang diikatkan ketetapannya berdasarkan ijab dan qabul. Nah, dari ijab dan qabul tadi pasti akan timbul pertanyaan, apakah dalam kegiatan transaksi jual beli harus ada ijab qabul yang memang benar-benar seperti ijab qabul pernikahan? Jika jawabannya akan saya jelaskan di rukun-rukun akad. Oke, selanjutnya adalah mengenai rukun-rukun akad. Di sini ada 4 rukun akad. Yang pertama itu akid. Akid adalah orang yang berakad. Lalu yang kedua adalah makut alai. Makut alai ini adalah sesuatu atau objek yang diakadkan. Nah, jika di dalam jual beli itu berarti barang yang diakadkan, barang yang diperjualbelikan. Namun di sini untuk barang tersebut bisa diperjualbelikan memiliki syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syaratnya itu apa saja? Syarat yang pertama adalah objek transaksi atau barang tersebut harus ada ketika kita melangsungkan kontrak atau akad. Nah, bagaimana jika kita membeli barang secara online sedangkan barang tersebut tidak ada di depan kita secara langsung? Misalkan kita mau membeli sesuatu seperti sepatu di online shop, pasti kita melihat terlebih dahulu gambar dari banyak jenis sepatu, yang mana sepatu yang kita inginkan. Nah, di situ yang dimaksud dengan objek transaksi harus ada ketika kita akad. Bukan seperti misal teman kita menawarkan mau beli sepatu enggak, tapi kita nggak tahu sepatu seperti apa yang mau kita beli, tidak terlihat gambarnya seperti apa, tidak terlihat bentuknya seperti apa, maka itu tidak boleh. Lalu syarat yang kedua adalah barang transaksi atau objek transaksi tersebut adalah barang yang diperbolehkan dalam Islam untuk diperjualbelikan. Misal saya mau membeli sepatu di sebuah toko, dan sepatu tersebut pasti harus milik si penjual sepatu tersebut. Misalkan jika bukan milik dia pun harus ada pemiliknya, misal milik temannya atau milik saudaranya dan milik bosnya atau lain sebagainya. Tapi memang benar-benar barang tersebut dimiliki oleh seseorang, bukan seperti barang temuan atau barang curian yang belum tentu milik kita lalu kita jual, itu tidak boleh. Lalu syarat yang ketiga adalah objek transaksi atau barang transaksi tersebut bisa diserah terimakan ketika terjadinya akad atau di kemudian hari. Misalnya kita diterima dalam terjadinya akad, barang tersebut kita terima langsung ketika kita membayar, itu seperti membeli sayur di pasar dan lain sebagainya. Namun bisa juga jika barang tersebut diterima di kemudian hari, yaitu seperti kita membeli di online shop, membeli di Shopee, Lazada, Tokopedia. Lalu syarat yang terakhir adalah barang yang diperjualbelikan tersebut harus jelas dan bukan barang yang najis, bukan barang yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Kembali lagi ke rukun akad. Nah, di sini rukun akad yang ketiga adalah maqdu al-akad. Apa yang dimaksud dengan maqdu al-akad ini? Adalah tujuan dari terjadinya akad.
Nah, di dalam jual beli, apa tujuan dalam terjadinya akad tersebut? Yaitu pemindahan suatu barang dari satu orang ke orang lain, yaitu pemindahan dari si penjual kepada si pembeli. Lalu yang terakhir adalah sigat al-akad. Sigat al-akad ini adalah ijab dan qabul. Nah, di sini akan terjawab bagaimana ijab dan qabul yang dilakukan saat transaksi jual beli. Apakah ada ijab dan qabul seperti pernikahan? Jawabannya tentu tidak. Jika kita ingin membeli sesuatu dan kita menanyakan berapa harga barang yang akan kita beli tersebut, lalu si penjual menyebutkan harga barangnya, dan jika kita cocok, kita mampu untuk membelinya dan kita membayarnya. Ketika kita membayar dan penjual tadi membalikan barangnya kepada kita, itu sudah terjadi akad atau kesepakatan bahwa kita menyanggupi untuk membeli barang tersebut dengan harga yang sudah ditetapkan oleh penjual. Dan misal kita tadi menanyakan barang sesuatu, seperti kita ingin membeli baju, kita bertanya harga baju tersebut, lalu penjual menjawab harga bajunya misalkan 100.000. Nah, kita merasa sangat mahal atau kemahalan nih ini baju, lalu kita menawar. Itu sebenarnya terjadi sesuatu kesepakatan atau akad. Nah, misalkan cocok, si penjual dari menurunkan harga, misal si pembeli tadi menawar dengan harga 90.000, lalu si penjual tadi mengiyakan, oke, boleh barang tersebut dibeli dengan harga 90.000, berarti akadnya itu yaitu tadi perbincangan, percakapan, kesepakatan yang ditetapkan oleh dua orang, yaitu penjual dan pembeli. Maka dengan itu kesepakatan atau transaksi jual beli tersebut sah dilakukan. Maka tidak ada ijab dan qabul yang memang benar-benar ditetapkan dalam transaksi jual beli, melainkan adalah kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu si penjual dan si pembeli. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai muamalah dengan tema akad jual beli. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.